Adem jauh terus. Satu unit rumah Wakil Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat hangus terbakar. Warga yang berhamburan mencoba memadamkan api. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan bangunan rumah milik Wakil Bupati Lombok Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita ke informasi. Kepolisian daerah Papua mengamankan 14 warga yang kedapatan membawa senjata tajam saat demonstrasi pendukung Gubernur Papua Lukas NMB. Kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga. Aparat kepolisian menangkap 14 pengunjuk rasa yang merupakan simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB. Sebanyak 14 orang yang diamankan dari dua lokasi terpisah itu kedapatan membawa senjata tajam saat hendak mengikuti aksi demo Save Lukas NMB di Taman Imbi, Jayapura, Papua. Kita dapati beberapa senjata tajam, baik itu dari badik, pisau lipat, kemudian ini ada pisau dapur, ada parang, ada kapak, ada busuk dan panah, ada minuman keras, sampai bom molotov dan ketepel. Maka ada yang menghimbau untuk tidak melakukan aksi longmas. Jadi kemarin kita evaluasi, longmas tidak ada, tetapi ada konvoy, dan itu semua dalam pengawalan. Kita berterima kasih untuk itu. Ke depan tentunya kami mengevaluasi dengan Polri apa kekurangan yang kemarin, termasuk yang ada di depan kita ini. Sebelumnya, ribuan massa dari Koalisi Rakyat Papua atau KRP menggelar aksi demonstrasi untuk pendukung Gubernur Papua Lukas NMB. Massa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mencabut status tersangka Lukas NMB dalam dugaan korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu di kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Massa berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Bahkan massa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa melaporkan. Sementara itu pemirsa, KPK dan Menko Polhukam meminta Gubernur Papua Lukas NMB kooperatif menjalani proses hukum. PPATK mencium transaksi tidak wajar Lukas NMB yang mengalir ke kasino judi di Singapura senilai 560 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Lukas NMB diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Namun saat dipanggil KPK untuk diperiksa, politisi Partai Demokrat ini mangkir dengan alasan kesehatan. KPK dan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Lukas NMB kooperatif. KPK bahkan berjanji akan menghentikan penyidikan kasus ini jika NMB bisa membuktikan dirinya tidak menerima gratifikasi. Ya, kami mohon kerjasamanya kooperatif. Nah, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tamalangkun berpendapat tawaran KPK melakukan SP3 jika NMB bisa membuktikan tidak terima gratifikasi kurang tepat.
Seharusnya KPK melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. KPK mengatakan akan memberikan SP3 apabila tersangka bisa membuktikan asal-usul uangnya. Tentu saja ini adalah kesimpulan yang terlalu pagi mengingat KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Jadi iming-iming SP3 sebaiknya tidak diumbar dan tidak dikesankan sebagai sesuatu hal yang mudah untuk diterima. PPATK juga menemukan dugaan penyimpangan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Lukas NMB. Salah satunya, transaksi setoran tunai Lukas NMB di kasino judi senilai 55 juta dolar Amerika Serikat atau setara 560 miliar rupiah. Beredar pula sebuah foto yang diduga Lukas NMB di meja judi yang tersebar di media sosial. Atas temuan PPATK, KPK telah mengantongi identitas pihak di Singapura yang diduga terkait rekening judi milik Lukas NMB. Pihak tersebut diduga sebagai penghubung Lukas. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis duka istri dan anak mengiringi serah terima peti jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN saksi kasus korupsi yang dibunuh dan dimutilasi. Setelah serah terima di kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang, jenazah kemudian dibawa ke rumah persemayaman Elizabeth. Jenazah saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang tewas dibunuh dan dimutilasi di kawasan Pantai Marina Semarang, diserahkan ke keluarga. Meski jasadnya belum lengkap, namun keluarga tetap berikan penghormatan terakhir untuk jenazah. Polisi masih mencari bagian tubuh korban yang belum ditemukan. Untuk pencarian bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu, kita masih berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Tim kami masih berusaha mencari, ada tim dari opsional kami sudah ada di TKP sampai hari ini pun masih mencari beberapa bagian tubuh dari Bapak Iwan yang belum ketemu. Apabila nanti sudah ketemu, akan kami susulkan kepada pihak keluarga untuk disusulkan, digabungkan dengan potongan-potongan dari potongan-potongan tubuh almarhum yang sudah diketemukan. Istri korban mengaku ikhlas dan menyerahkan kasus kepada polisi agar diusut tuntas. Tangan kerja ya, di kami sudah dari tangan pada bekerja itu baik karena yang meninggalnya kan kembali dengan Bu, sampai saat ini mungkin tidak ada kabar dari kepolisian. Saya hari ini saya sudah serahkan. Keluarga akan memakamkan korban di tempat pemakaman umum dekat orang tuanya di Salaman, Bloyo, Semarang Barat. Jasad Paulus Iwan Budi Prasetyo ditemukan terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina Semarang bersama dengan motornya 8 September lalu. Paulus merupakan saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, mantan anak buah Verdi Sambo kembali menjalani sidang kode etik karena diduga melanggar aturan penanganan pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara itu, sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan ditunda karena saksi utama sakit keras. Sidang kode etik salah satu tersangka obstruction of justice Brigjen Pol Hendra Kurniawan kembali diundur pekan depan. Sidang etik ditunda karena saksi kunci yaitu AKBP Arif Rahman sakit keras. AKBP Arif Rahman juga salah satu dari 7 tersangka obstruction of justice. Birwat Prof untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan ya, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit ya tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat ya, karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik, saksi harus dalam kondisi sehat. Mantan Kabiro Pengamanan Internal Divpropam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan diduga berperan dalam penghilangan CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Hendra juga disebut berperan mengintimidasi keluarga Joshua. Belakangan beredar informasi Hendra menggunakan jet pribadi untuk menemui keluarga Joshua di Jambi. Sidang etik perwira yang terlibat penanganan pembunuhan Brigadir Joshua terus bergulir. Pada Rabu pagi, AKP Idam Fadilah, mantan anak buah Verdi Sambo di Divisi Propam Polri menjalani sidang etik.
AKP Idam diduga melanggar kategori sedang dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang